Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wulandari Auliasari, mahasiswa Farmasi semester 1 Universitas Syekh Hasim Semarang. Di video ini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan suatu kasus menggunakan uji beda lebih dari 3 variabel. Yang pertama ada uji ANOVA. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui perbedaan lebih dari 3 variabel. Uji ANOVA merupakan uji parametrik, sehingga harus memenuhi asumsi parametriknya, yaitu yang pertama, datanya harus terdistribusi normal, dan yang kedua, sebaran datanya harus homogen. Bagaimana kita mengetahui apakah data yang kita gunakan sudah terdistribusi normal atau belum? Di sini ada dua cara, yang pertama yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, dan yang kedua yaitu uji Shapiro-Wilk. Dan untuk mengetahui apakah sebaran datanya homogen atau tidak, kita akan melakukan uji homogenitas. Data dikatakan terdistribusi normal apabila hasil outputnya nanti signifikansinya lebih dari 0,05 dan juga dikatakan homogen apabila hasil signifikansinya lebih dari 0,05 pada uji homogenitas. Apabila data tersebut tidak memenuhi asumsi parametriknya, maka kita tidak dapat melakukan uji ANOVA. Tetapi kita akan melakukan uji non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Berikut adalah data yang saya gunakan. Di sini ada kasus mengenai seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas anti-aging ekstrak etanol herba alfalfa atau EEHA melalui penghambatan enzim hyaluronidase. Berikut data penelitiannya, ada 10 replikasi, dan di sini kita akan mencari tahu apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase. Yang pertama, saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan uji normalitas yaitu uji Shapiro-Wilk. Caranya, yang pertama kita masuk variabel view di aplikasi SPSS. Selanjutnya untuk name baris pertama, di sini saya beri name E1. Untuk baris kedua saya beri name E2 dan seterusnya. Sampai baris kelima saya beri name E5. Selanjutnya untuk desimal, saya beri desimalnya 2 karena ada 2 angka di belakang koma pada data yang saya gunakan. Selanjutnya pada label, saya beri label yang pertama yaitu EEHA 250, yang kedua EEHA 500, yang ketiga EEHA 750, yang keempat EEHA 1000, dan yang kelima EEHA 1250. Selanjutnya untuk measure saya ganti ke scale semua. Kita lanjut masuk ke data view. Di data view ini kita memasukkan data sesuai kasus yang kita punya. Setelah data dimasukkan seperti ini, maka kita langsung saja klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu kita klik Explore. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pindahkan semua data ini ke dalam kolom Dependent List. Baik, setelah semua data kita pindahkan ke dalam dependent list, selanjutnya untuk display, kita ganti plot. Lalu kita klik box. Pada box plot, kita ganti none. Untuk deskriptifnya kita kosongi, kita hilangkan centangnya. Lalu kita pastikan pada normality plots with test, kita centang. Selanjutnya kita klik continue. Lalu klik OK. Baik, maka selanjutnya akan muncul output seperti ini. Kita perhatikan pada test of normality. Karena kita melakukan uji Shapiro-Wilk, kita perhatikan yang Shapiro-Wilk. Untuk baris yang pertama, EEHA 250. Signifikansinya 0,025. Itu kurang dari 0,05. Artinya, data yang pertama ini tidak terdistribusi normal. Untuk yang EEHA 500, signifikansinya 0,976.
lebih dari 0,05, artinya data sudah terdistribusi normal. Untuk EEHA 750, signifikansinya 0,620, lebih dari 0,05, artinya data sudah terdistribusi normal. Untuk EEHA 1000, signifikansinya 0,833, lebih dari 0,05, artinya data juga sudah terdistribusi normal. Untuk EEHA 1250, signifikansinya 0,005. Ini kurang dari 0,05. Artinya data tidak terdistribusi normal. Jadi dari hasil output ini dapat kita simpulkan, karena ada dua data yang tidak terdistribusi normal, maka data ini tidak memenuhi asumsi parametrik. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan uji homogenitas. Caranya yang pertama, kita masuk pada variabel view. Untuk name baris pertama, saya beri name EEHA. Untuk desimalnya saya nolkan. Dan untuk labelnya, saya beri label EEHA. Di sini values-nya kita isi. Untuk values pertama, saya isi EEHA 250. Values kedua, EEHA 500. Values ketiga, EEHA 750. Values keempat, EEHA 1000. Dan yang terakhir EEHA 1250. Selanjutnya untuk baris kedua, saya isikan name inhibisi enzim atau juga bisa penghambatan enzim. Untuk desimalnya 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Labelnya saya tuliskan inhibisi enzim juga. Setelah semuanya sesuai, kita masuk ke data view. Di data view ini, kita masukkan semua data yang kita punya sesuai dengan kasus. Di sini, saya ada 50 data. Sudah kita masukkan. Selanjutnya, kita langsung klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu kita klik Explore. Di sini ada dua data, EEHA dan inhibisi enzim. EEHA kita pindahkan ke factor list. Untuk inhibisi enzim, kita pindahkan pada dependent list. Selanjutnya untuk display-nya, kita tetap put, lalu kita klik statistik. Pastikan untuk deskriptifnya sudah tercentang, dan confidence interval forming-nya 95%. Selanjutnya klik continue, lalu kita klik plot. Di box plot kita ganti none. Lalu untuk deskriptifnya kita kosongi, kita hilangkan centangnya. Untuk normality plot with test, kita tidak perlu centang, tetapi kita tandai pada power estimation. Lalu kita klik continue, selanjutnya klik OK. Baik, setelah itu akan muncul output seperti ini. Di sini signifikansinya menunjukkan kurang dari 0,05. Itu artinya data tidak homogen. Karena tadi datanya tidak terdistribusi normal, dan ini datanya juga tidak homogen, maka data tersebut tidak memenuhi asumsi parametriknya. Sehingga kita tidak dapat melakukan uji ANOVA, tetapi di sini kita akan melakukan uji non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Untuk melakukan uji Kruskal-Wallis, caranya yang pertama, kita masuk pada variabel view. Untuk name-nya masih sama, EEHA, desimalnya 0, label EEHA, dan value-nya diisikan seperti tadi. Setelah itu baris kedua ada inhibisi enzim, desimalnya 2, dan labelnya inhibisi enzim. Lalu kita langsung masuk ke data view. Kita masukkan data yang kita punya seperti tadi. Di sini ada 50 data. Setelah itu, lalu kita klik Analyze. Kita arahkan pada non-parametric test. Selanjutnya legacy dialog. Di sini kita klik ke independent sample. Di sini ada dua data. Data EEHA kita pindahkan pada grouping variable. Untuk data inhibisi enzim, kita pindahkan pada test variable list. Selanjutnya, test type-nya kita pastikan tercentang pada Kruskal-Wallis karena kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya, untuk grouping kita klik. Di sini ada define range.
ada nilai minimum, kita isikan 1, dan untuk nilai maksimumnya, kita isikan 5, karena ada 5 variabel. Selanjutnya klik continue, lalu setelah itu kita klik OK. Baik, maka akan muncul hasil output seperti ini. Kita perhatikan pada asymsik. Di sini terdapat hasil 0,000. Itu artinya kurang dari 0,05. Dari hasil output tadi dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara konsentrasi EEHA atau ekstrak etanol herba alfalfa terhadap penghambatan enzim hyaluronidase. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.